Halo guys, jumpa lagi dengan channel Mega 59. Hari ini aku ada di Pekalongan guys, di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan yang berada di Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Hari ini, pagi ini guys, ada ibadah jalan salib untuk mengenang atau napaktilah segala pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan umatnya guys, sampai dia rela untuk dihina, dinista, dan mati di kayu salib. Peristiwa yang dikenal dengan jalan salib ini guys dilukiskan dalam bentuk relief ataupun patung. Biasanya itu ada di tempat-tempat ziarah maupun di dalam gereja guys. Salah satunya Gereja Santo Petrus Pekalongan. Relief-reliefnya itu menghiasi tembok bagian dalam gereja ini. Mari kita lihat relief yang pertama atau dikenal sebagai perhentian pertama. Ini menggambarkan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Walau Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tapi karena desakan orang-orang yang membenci Yesus, Pilatus menetapkan Yesus bersalah sebagai penjahat yang harus dihukum mati. Banyak di antara kita terjebak dengan fenomena ini guys, karena ingin mendapat dukungan dari orang banyak, dia mengorbankan orang lain, bahkan halal untuk membunuhnya. Di relief yang kedua ini guys menggambarkan Yesus memanggul salib. Setelah Yesus dijatuhi hukuman oleh Pilatus, dia harus dihukum mati karena dia seorang penjahat. Yesus masih harus menanggung hinaan lainnya guys. Dia harus membawa sendiri, memikul salibnya ke puncak Bukit Golgota, di mana nanti dia akan disalibkan. Bukan itu saja guys, selain diejek, dihina, dia juga diberi mahkota duri yang menyakitkan. Seringkali guys kita menghukum orang lain begitu kejamnya, kita sendiri tidak malu atau tidak sadar kalau mungkin kita belum tentu lebih baik dari dia yang kita hukum atau kita lecehkan. Perhentian ketiga reliefnya ini menggambarkan guys kalau Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Jalan menuju Bukit Golgota itu begitu terjal dan menanjak, dan Yesus pertama kali jatuh di sini guys, jatuh di bawah kayu salib yang dia pikul. Tapi dia bangun lagi guys, karena dia tahu inilah tugas dari Bapa untuk dituntaskan, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai tebusan untuk dosa umatnya agar mereka selamat. Perhentian keempat, di sini Yesus bertemu dengan ibunya. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh arak-arakan yang menghukum putranya. Kita tidak dapat membayangkan guys betapa pedih hati Bunda Maria melihat putranya yang tidak bersalah itu dihukum demikian, seperti penjahat, dicambuki, dihina, dilecehkan. Tapi dia tetap berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah apa yang menurut Tuhan kehendaki. Bunda Maria yang penuh kasih ini guys merupakan teladan bagi umat Kristiani dalam mengikut Yesus. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Para serdadu melihat Yesus semakin lemah, sedang perjalanan masih jauh. Karena itu dia memanggil Simon dari Kirene untuk membantu memikul salib Yesus. Di mana murid-murid Yesus, mereka melarikan diri mengingkari imannya karena takut menderita. Seringkali kita pun seperti itu. Banyak orang yang mengingkari imannya kepada Yesus karena takut menderita.
Perhentian yang keenam, di sini digambarkan wajah Yesus diusap oleh Veronika. Veronika yang mengikuti jalan salib Yesus tergerak hatinya melihat wajah Yesus yang kotor oleh darah, keringat, dan debu. Ia lalu mengusap wajah Yesus, membersihkannya dengan lembut. Beranikah kita seperti Veronika, tidak memikirkan keselamatan sendiri, memberikan pertolongan dan penghiburan serta kekuatan bagi orang yang membutuhkannya. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati ia bangun kembali. Diangkatnya kembali salib yang berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak mengeluh ataupun membuka mulutnya. Perhentian yang ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Inilah teladan Yesus. Walau dia sendiri sedang menderita, masih sempat untuk menghibur orang lain, bahkan mengingatkan agar bertobat dan menangisi dosa-dosanya dan tidak berbuat dosa lagi, agar selamat. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Untuk ketiga kalinya pula dia bangkit kembali untuk terus menjalankan hukumannya, yaitu disalib di Golgota. Bukan saja itu kehendak rakyat, tapi Bapa mengizinkannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus tidak hanya dilecehkan, ditampar, diludahi, dan dicambuk, tapi juga pakaiannya dirampas. Yesus ditelanjangi setelah sampai di puncak Golgota. Pakaiannya menjadi ajang rebutan, karena itu lalu diundi. Inilah gambaran manusia yang merasa dirinya lebih suci dari Yesus, tapi kelakuannya begitu biadab, tidak berperi kemanusiaan. Perhentian yang ke-11 ini menggambarkan Yesus dipaku di kayu salib. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, lalu mereka melubangi tangan dan kakinya dan memaku Yesus pada kayu salib. Kemudian salib didirikan. Dari salib Yesus melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12, Yesus mati di salib. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Ini seolah-olah dunia merestui Yesus disalibkan karena Yesus telah menghalangi kejahatan. Sekarang penguasa kegelapan, penguasa kejahatan berkuasa kembali. Tidak ada yang menghalangi dan kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Di puncak penderitaannya, Yesus tetap dapat memberikan teladan kepada pengikutnya. Dia tidak membenci orang yang telah menganiayanya, bahkan dia mendoakan agar mereka itu selamat. Dia tahu mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mata dan hati mereka tertutup oleh kebencian dan keserakahan. Karena itu Yesus memintakan pengampunan agar mereka selamat,
Apakah kita dapat mengampuni seperti Yesus kalau kita disakiti, dilecehkan, dan direndahkan martabatnya? Setelah itu Yesus berseru kepada Bapaknya, "Ya Bapak, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Setelah diketahui Yesus memang benar-benar telah meninggal, maka jenazahnya diberikan kepada Yusuf. Dan Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikian guys, kisah yang dapat kita lihat dalam 14 relief yang ada di Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan. Di antaranya itu guys, tidak ada satupun ajaran yang menyebarkan kebencian atau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka menerima segala yang terjadi dengan hati ikhlas, bukan karena takut, tapi karena pengetahuan yang mendasar yang diajarkan oleh Yesus dan Bunda Maria, yaitu biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi, bukan kehendak kita atau kehendak manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.